Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kembali kita boleh dibangunkan oleh Allah dari tempat tidur kita masing-masing dengan penuh kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Namun sebelum kita lebih jauh menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk datang berdoa, bersaat teduh, bahkan mendengarkan secara singkat kebenaran firman Tuhan yang hendak menjadi sulu pelita dan pedoman dalam kehidupan kita sepanjang hari ini bahkan di masa yang akan datang. Bagian firman Tuhan saya siapkan dalam kitab Injil Lukas pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai 49. Ini berbicara tentang dua macam dasar. Firman Tuhan berbunyi, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sama-sama ketahui bahwa untuk menentukan bagaimana kuat atau tidaknya suatu bangunan itu tergantung dari bagaimana caranya ahli bangunan atau tukang bangunan itu untuk meletakkan dasar bangunan itu. Dan rupanya Tuhan Yesus dalam memperlihatkan siapa orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan atau siapa orang yang hanya mendengar saja namun tidak melakukan firman Tuhan, itu menganalogikan atau memberikan perumpamaan dalam bacaan kita, digambarkan seperti orang yang sementara membangun suatu bangunan. Begitu jelas dalam bacaan kita bahwa Tuhan Yesus mengawali bacaan ini dengan sebuah ungkapan yang dapat dianalogikan bahwa Tuhan Yesus pada saat ini memberikan suatu ungkapan yang terkesan menasehati dengan mengatakan dalam bacaan kita bahwa kenapa engkau selalu datang dan mengapa engkau selalu berseru kepadaku dengan mengatakan Tuhan, Tuhan, dengan mengatakan bahwa engkaulah juru selamat, engkaulah satu-satunya penolong, engkau selalu datang kepadaku dengan mengatakan Allah, Allah, tetapi dalam prakteknya engkau tidak melakukan apa yang aku katakan. Dari kalimat ini begitu jelas bahwa Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada pendengarnya pada saat itu bahwa tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya engkau selalu datang kepadaku dengan mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Engkau Allah, tetapi engkau tidak melakukan apa yang aku katakan. Itu tentu yang ingin diungkapkan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia mengatakan bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, orang yang menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan itu dapat diumpamakan seperti orang yang membangun suatu bangunan dan dasarnya itu digali sangat dalam supaya ketika ada banjir datang, supaya ketika ada gempa atau bencana yang hendak merusak rumah itu tetap kuat dan kokoh. Kenapa? Karena dasarnya itu dibangun dengan dalam dan dasarnya itu dibangun di bangunan itu dibangun di atas dasar yang sangat kuat. Tetapi sebaliknya bahwa orang yang hanya menjadi pendengar namun tidak menjadi pelaku firman,
Itu dia analogikan seperti orang yang membangun rumah, dan ketika dia membangun rumah itu dasarnya itu dibangun dengan asal-asalan saja. Bahkan bahasa Alkitab mengatakan orang yang membangun itu tidak ada dasar tanpa dasar, atau mungkin ada dasar tapi dasarnya itu hanyalah kecil. Sehingga ketika ada banjir datang, ketika ada bencana datang, maka rumah itu menjadi roboh, bahkan hebat kerusakannya karena dasarnya tidak ada. Sehingga dari bacaan ini Bapak Ibu Saudara tentu ingin mengatakan kepada kita semua sebagai umat manusia, terlebih khusus kita sebagai orang Kristen, yang pertama yang harus kita perbaiki dalam hidup kita ialah apakah selama ini kita sudah menjadi pendengar dan pelaku firman, atau kita hanya saja menjadi pendengar. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa dalam keberadaan kehidupan umat manusia ada saja orang yang nampaknya dia adalah orang yang ahli dalam agama. Dia adalah orang yang rajin beribadah. Dia adalah orang yang cakap membicarakan tentang Tuhan. Dia adalah orang yang rajin kelihatannya berdoa, namun dalam praktek hidupnya dia tidak melakukan firman itu. Dan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak usah engkau datang kepadaku, tidak usah engkau selalu berseru, tidak usah engkau selalu mengatakan Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak melakukan apa yang aku katakan. Dan Tuhan dengan tegas akan menolak orang-orang yang bersandiwara kepadanya, yang seakan-akan tahu mencari Tuhan namun dia tidak tahu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah. Dan hal yang kemudian, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk menjadi pelaku firman. Banjir dalam bacaan kita itu, kalau kita mau bawa dalam keberadaan hidup kita, itu adalah pergumulan, itu adalah masalah, itu adalah tantangan, itu adalah cobaan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa orang yang menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, sebesar apapun masalah, sebesar apapun tantangan, imannya tidak akan pernah goyah. Dia akan selalu tetap kuat dan berdiri, karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan dia. Dan sebaliknya saudara-saudara, ketika kita tidak menjadi pelaku, hanya menjadi pendengar, maka iman kita itu akan goyah dan gampang dirobohkan oleh kuasa-kuasa apapun. Ketika ada masalah, ketika ada godaan-godaan dunia, dengan begitu gampangnya kita tergoda. Ketika kita tidak menjadi pelaku firman, namun kita hanya menjadi pendengar. Kita hanya menjadi pendengar namun tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita di masa yang akan datang, yang tentu kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan kehidupan, mari lewat firman Tuhan ini kita belajar agar kita sungguh-sungguh bukan hanya menjadi pendengar, namun jadilah juga pelaku firman Tuhan, sehingga sebesar apapun tantangan dan cobaan yang kita hadapi secara khusus sepanjang hari ini, yakin dan percayalah bahwa ketika kita telah mampu untuk menjadi pendengar sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi badai yang akan selalu mengancam kehidupan kita. Terpujilah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu lah sehingga kami dilayakkan oleh Allah untuk bangun dari ketiduran kami masing-masing. Terima kasih atas semua itu. Dan oleh karena penyertaan-Mu juga lah kami telah dilayakkan oleh Tuhan untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat menjadi pedoman pelita dalam hidup kami, dan ajarlah kami agar kami mampu untuk mengaplikasikan firman ini. Kami bukan hanya menjadi pendengar, kami bukan hanya menjadi pembaca, namun kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kehidupan, kedamaian, dan kesejahteraan itu menjadi bahagian kami ketika kami mampu melakukan semua itu. Dan Engkau tahu Tuhan bahwa kehidupan kami sepanjang hari ini ada banyak hal yang hendak kami lalui, bahkan sepanjang hidup kami di masa yang akan datang. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau lah Allah yang akan membentengi kami, memperlengkapi, melindungi, serta memberkati kehidupan kami, sehingga sepanjang hari ini dan seterusnya kami dapat menjalani kehidupan dengan baik karena Tuhan menjaga kami. Terima kasih ya Allah, bersamalah dengan kami dalam kehidupan kami di masa yang akan datang, sehingga tantangan dan masalah apapun dapat kami hadapi karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Demikian ibadah kami ya Tuhan, terimalah sebagai sebuah ibadah yang sejati di hadapan Allah, dan sempurnakan doa kami,
karena doa ini kami alaskan dan kami siap menjalani kehidupan sepanjang hari ini bersama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.